Baik abangku, makasih banyak Bang Florianus atas kesempatannya. Iya, kita naikkan teman-teman kita yang lain ya. Makasih Bang. Wah, luar biasa. Salam kenal Ya Bang. Bang, ya. Siap, Ya, makasih. ya, baik. Magani aku padero. Melok makida kasih pahlawan natania, melok makida penjahat nan resisenya selek na. Oi, manra Bang Handi. Di semua pau. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Azuma. Ya, dari sekte mana Bangku? Ya Kristen. Oh, Protestan berarti ya. Enggak, Katolik. Oh, Katolik. Bisa buka kamera Bang, biar santai kita ngobrol kayak tadi. Mana itu ini? Ya, saya udah kirim permintaannya. Ah, mantap sekali abang ini. Luar biasa. Oke Bang, tadi ada materi yang sangat menarik ya. Di antara Islam dan Kristen ini kan sama-sama membahas tentang salib. Kalau di kami Islam, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, dan mereka yang menyalib ini kalau terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, orang yang menyalib, orang yang melakukan kemudian kegiatan untuk upaya untuk membunuh Nabi, itu dihukum sebagai pelaku kejahatan Bang. Nah, di Kristen, ya, di Kristen salib itu diterima sebagai sebuah jalan keselamatan. Dan sebelum adanya jalan keselamatan berupa salib, tentu ada pelaku yang menyalibkan Kristus Yesus di sana. Nah, yang membuat kami penasaran, karena ini menggugah akal sehat, apakah yang menyalib Yesus ini bagi saudara Kristen itu pahlawan atau penjahat? Kiranya bisa dijelaskan Bang, silakan. Tema kamu eksekutor salib, pahlawan atau seperti itu toh? Iya, pahlawan atau penjahat Bang. Seperti itu. Itu tema lah ya, maksudnya nggak usah lari kemana-mana ya. Iya, silakan. Takdir itu kan sudah diwariskan dari mulai dari Adam dan Hawa, sudah ditakdirkan. Maksudnya Yesus itu sudah mati disalibkan, itu sudah diwariskan, itu sudah ditakdirkan dari sana. Jadi maksudnya kematiannya sudah ditetapkan. Iya, itu takdirnya Tuhan, itu sudah bahwa anak Allah itu tidak akan mati seperti ini. Itu. Yes, itu udah mati, itu dia menebus dosa umat manusia yang selamat. Berapa itu dari Adam dan Hawa itu sudah takdir bahwa Yesus itu akan disalibkan. Matinya seperti itu, akan disalibkan, dia menebus dosa-dosa umat manusia itu. Berarti Tuhan sudah merencanakan pengkhianatan. Ya, sudah bukan khianat, tidak. Memang itu sudah ditakdirkan. Berarti kamu saja, kau Zuma saja itu tuh hidup kau tuh ditakdirkan, bukan kau bilang asal hidup kau itu. Iya, maksud kau akan jadi begini, kau jadi apologinya orang Islam, kau jadi ini, kau jadi pewarta agama ini. Itu sudah ditakdir, Tuhan yang sudah menentukan kau penduduknya itu. Jalan hidup itu. Jadi maksudnya Tuhan sudah mentakdirkan iblis ini sebagai juru selamatnya saudara Kristen, gitu maksudnya? Bukan, itu iblis yang kau bilang iblis apa kau yang kau omong iblis tuh? Kan gara-gara iblis sampai Yesus bisa disalib Bang. Berarti iblis ini juru selamat. Iblis
Yang kau bilang iblis, mana kau punya itu apa? Dalilnya ada di dalam Lukas 22 nomor 22 bang, dan 23. Hidup manusia itu ditakdirkan, termasuk kau juga ditakdirkan oleh Tuhan. Hidup kau akan begini. Iya, ditakdirkan. Hidup juga ditakdirkan lo. Berarti sudah ditakdirkan Kristen itu diselamatkan sama iblis gitu bang? Iya. Sama iblis mana? Yesus itu penyelamat. Iya Yesus. Tapi kan Yesus itu bisa menyelamatkan karena dibunuh sama iblis bang. Ya, kau tahu itu iblis ini. Iblis yang merasuki Yudas sampai dia berkhianat kepada Yesus, akibatnya Yesus disalib. Kalau tidak ada iblis, Yesus tidak disalib abangku. Tidak ada begitu. Ada dalilnya. Lukas 22 nomor 3. Pak Zuman dari Muslim kan? Saya Muslim. Oh ya, saya dari Kristen Katolik. Iya abang. Jadi kita boleh apa? Saling itu ya, maksudnya kan kalau seorang apologet, orang Katolik, orang Muslim atau orang Katolik harus menunjukkan bahwa tidak boleh saling, oh ini begini, itu nggak boleh itu. Enggak, kita baca dalil abangku. Di dalam Lukas 22 nomor 3, lalu iblis merasuki Yudas sampai Yudas kemudian menyerahkan dan mengkhianati gurunya dan menyerahkan kepada imam-imam kepala sehingga Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, itu gara-gara iblis merasuki Yudas, Bang. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, Yudas tidak berkhianat. Berarti juru selamat abang ini sebenarnya iblis. Yudas itu tuh memang dia pengkhianat, dia setan, bukan dia mau merasuki Yesus. Yesus itu ini disalibkan. Iya. Karena dia dirasuki setan, makanya dia berkhianat. Karena dia berkhianat, Yesus ditangkap. Karena Yesus ditangkap, dia disalib. Karena Yesus disalib, dosa Kristen dihapuskan semuanya. Maka selamatlah Kristen. Berarti pangkalnya adalah iblis yang berkhianat ini adalah pahlawan demi keselamatan abangku. Yesus itu udah datang itu bukan Kristen. Ini umat manusia di muka bumi ini. Supaya kau tahu hebat semua. Tapi kami tidak terima, kami tidak percaya. Yesus itu, kami Kristen ini kan dari Tuhan Yesus ajarkan. Itu lewat Rasul Paulus itu seperti itu. Yesus itu dia tidak pernah ajarkan ini. Kami am Kristen pengikut Yesus tadi itu menjadi jalan yang baik tadi itu. Iya bang, iya bang. Iya, tapi kan iblis yang merasuki Yudas, bang. Yesus itu tidak pernah bilang ini Islam, Katolik, Protestan. Dia tidak tahu itu. Yesus dia hanya mendirikan gerejanya di atas batu karang itu di zaman Petrus waktu itu. Ya kan Kristen ini pengikut Kristus. Ya, Kristus yang dibunuh sama menunjukkan jalan yang bukan jalan yang ini. Kristus yang dibunuh sama iblis kan? Iblis mana ya? Itu kan iblis kan ada perbuatan dosa manusia. Ada dosa manusia, iblis datang, cobaan itu. Bukan abangku, iblis di dalam Lukas 22 nomor 3. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas dan membisikkan untuk mempengaruhi Yesus, untuk mengkhianati Yesus. Lalu Yudas berkhianat dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Akibatnya dia disalib, mati. Selamatlah Kristen. Berarti juru selamatnya Kristen ini ya iblis itu tadi, bang. Kau nggak terlalu ini apa kau? Nah sekarang kalau iblis tidak merasuki Yudas, bisa nggak Yesus disalib, bang? Itu kan sudah ditakdirkan bahwa Yesus akan mati seperti itu. Itu sudah mulai dari Adam dan Hawa. Iya, berarti abang ditakdirkan diselamatkan sama iblis, kan gitu, bang? Iblis itu karena manusia punya cara. Manusia itu kan manusia. Itu si Yudas itu kan manusia.
Tapi kan disebut iblis sama Yesus, Bang, di dalam Yohanes 6 nomor 70. Karena itu manusia itu yang sudah terkontaminasi dengan iblis itu. Ah, itu pintar abangku. Pintar. Berarti iblis yang berkarya di situ sampai Yesus ditangkap. Matilah Yesus. Selamatlah abangku ini. Iyalah itu begitu. Nah, berarti juru selamat abang ini sebenarnya adalah iblis, bukan Yesus. Tidak ada. Iblis mendia iblis. Iblis menyelamatkan abang. Tidak ada. Lah, buktinya dia yang menyerahkan Yesus, Bang. Ya karena dia setan. Iblis Nah, itu setan. justru karena itu Anda yang panen dari kerja setan. Bukan panik dari setan. Lah, Anda selamat dari pekerjaannya. Gara-gara dia, gara-gara iblis, Anda selamat. Bukan gara-gara iblis. Yesus itu memang dia sudah ditakdirkan. Nah, berarti Anda ditakdirkan diselamatkan oleh iblis. Iblis mana kami ditakdirkan mati. Yesus itu penebus dosa kami. Tidak bisa menebus dosa tanpa dibunuh, tanpa disalib. Kau ngerti nggak ini? Yesus itu mati itu sampai di apa namanya? Di pengadilan itu itu sampai tidak disalahkan dosanya. Iya. Orang ini Tidak ada salahnya. nggak ada salahnya. Nah, tetapi karena iblis ngotot, maka tetaplah dia disalibkan. Maka yang menjadi juru selamat abangku ini adalah si iblis tadi. Ya, contohnya manusia ini. Kan manusia ini kan nggak ada yang normal. Iblis lebih banyak toh. Iblis lebih banyak tuh manusia sekarang ini. Kan iblis cobaan banyak. Cobanya kan? Iya, tapi kan iblis kerjanya top. Sombongan manusia termasuk Bang Zuma termasuk orang sombong. Mulai keren. Iya. Karena Sombong. Bang iya. Sombong termasuk ini Bang Zuma. Orang sombong. janganlah, abangku ini ngapain mengatakan? Itu termasuk orang sombong loh Bang Zuma. Jangan gitu dong abangku. Gimana? Masa? Termasuk orang sombong, termasuk iblis juga. Ya, kok Tahu yang paling benar. Nah, kan gitu loh. Paling benar. Makan dulu bang. Minum air putih dulu. Abangku, tanpa iblis bekerja, Yesus tidak disalib. Iya, termasuk Bang Zuma. Termasuk iblis sudah masuk di Bang Zuma nih. Ngapain saya? Saya kan bukan juru selamat abang. Ngomong gak jelas. Pertama dong. Kejelekan orang lain. Nah, Lo kok jadi kayak gitu bangku? Ini eksekutor salib, pahlawan atau penjahat? Termasuk itu Yudas tadi. Kesombongan manusia loh. Itu Yudas berkhianat karena iblis, tapi jangan salah bang. Kesombongan kau manusia ini, Zuma kau itu, termasuk kau sombong. Karena dia sombong, karena dia sombong, disaliblah Yesus. Kami termasuk kau orang sombong loh, lu. Karena dia sombong maka disaliblah Yesus. Akibat Yesus disalib, dosa abang ditebus. Manusia itu orang sombong semua manusia ini, tidak ada yang murni. Termasuk itu si Yudas tadi. Nah, berarti iblis di sini yang sekarang termasuk tahu itu. Janganlah bang, janganlah bang, jangan dong, masa kayak gitu sama aku. Hidup manusia itu harus apa? Termasuk kayak Yudas tadi yang bilang ini. Ya Yudas dirasuki sama iblis. Tapi dirasuki iblis. Dirasuki iblis. Nah, iblis itu yang menggoda, yang kesombongan. Kau bunuh itu Yesus itu. Nah, berhasil nggak? Yudas waktu itu kan dia terima uang toh. Berhasil tidak? Nah, ya dia berhasil. Berhasil. Apa akibatnya? Yudas dia rakus, nih. Berhasil. Apa akibatnya buat abang setelah berhasil? Abang diselamatkan.
Iya, karena Tuhan Yesus itu menjadi ini menyelamatkan. Berarti iblis berjasa sama abang. Berarti abang harus berterima kasih kepada iblis. Kau ini setan. Iya. Bisa itu menghasut. Terus kau setan kau itu. Kenapa jadi saya? Saya tidak merasuki Yudas. Aduh, abangku ini. Berarti iblis. Setan tuh seperti macam kau. Banyak orang tuh. Kamu bikin merasuk, bikin dosa semua. Kami yang bodoh-bodoh ini kan dosa semua dari cara semua itu yang ini. Artinya iblis yang menghadiahkan. Iblis menghadiahkan keselamatan kepada abang. Loh, kok jadi saya iblis? Iya. Sudah kekuasaan manusia, kesombongan kau, iblis masuk di otak semua. Ini yang nggak jelas. Yang mengeksekusi Yesus bukan Bang Suma. Termasuk kau juga iblis. Jangan gitu abang. Kita kan teman main kelereng dulu. Kok sekarang jadi maki-maki gitu abang? Kesombongan manusia itu termasuk ya udah dulu. Termasuk sekarang kau. Kok jadi saya? Iya, termasuk kamu buat ini, kau bilang gini ya. Kau buat bikin menyesatkan semua umat manusia yang ada. Menyesatkan. Abangku, kenapa jadi saya yang dimaki? Ini yang kau juga menyesatkan. Saya bukan pelaku eksekutor. Bukan eksekutor penyaliban. Ya, saya tahu. Saya mengerti. Saya tidak mengerti itu. Tapi manusia itu kesombongan loh. Yudas kan mana ada saya sombong abangku? Mana ada? Kau ini sombong. Kok jadi sombong? Kau punya pintar. Saya bertanya, yang melakukan makan dulu abangku. Muka ulut. Saya makan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Sekarang kau menunjukkan kau punya pintar ya. Itu dosa loh. Kok jadi saya yang jadi terdakwa di sini teman-teman? Membuat ini masalah generasi. Narasi Ya Allah ya. Nggak boleh itu. Tidak bang. Sekarang begini, kalau eksekusi terhadap Yesus itu diawali oleh akal bulus iblis, berarti yang jadi juru selamat di sini iblisnya. Iya, oke. Sekarang saya kasih contoh ya. Iya. Dulu yang kasih eksekutor yang sekarang bilang jadi pahlawan loh. Pahlawan Indonesia. Kau tahu dulu itu pahlawan Indonesia dulu bunuh siapa-siapa, kau tahu tidak? Tapi tidak ada yang menjadikan mereka sebagai juru selamat. Karena pahlawan Indonesia. Udah bunuh siapa-siapa, kau tahu nggak? Iya, tapi kan iblis jelas-jelas menghadiahkan Yesus. Tahu omongan. Sekarang nggak boleh ya ini. Indonesia, pahlawan Indonesia kita sebut ini. Dulu kejahatan dia kau tahu nggak? Sekarang kita sebut pahlawan loh, pahlawan Indonesia. Iya, karena mereka menghadiahkan kemerdekaan, makanya mereka pahlawan. Nah itu. Nah, berarti iblis juga pahlawan. Sebagai manusia, iya, Yesus itu bukan merdeka, dia dibunuh bang, dibunuh. Bukan merdeka Yesusnya, dia dibunuh. Dibunuh karena dia menyelamatkan ini. Nah, siapa yang membunuhnya bang? Ya kau tahu yang membunuh dia siapa? Ya kau omong tuh. Yang kau tahu kau omong siapa tuh? Yang pertama iblis kerjasama dengan tentara Romawi. Iblis itu mana itu iblis itu? Merasuki Yudas toh. Sama seperti itu. Yudas dulu. Nah, berarti iblis ini pahlawannya abang. Uangnya berapa keping perak ya toh? Yudas itu bukan
dari ini. Bukan iblis, karena dia butuh uang. Iya, karena dipengaruhi sama iblis. Bukan soal ini. Karena iblis mempengaruhinya, Bangku. Iblis yang menggoda Yudas, bukan. Bang Indra selamat tertawa, Bang. Jual Yesus itu dengan uang berapa keping perak begitu. 25 keping. Nah, bukan bila dia ini dari setan yang menggoda. Diskon 5. Tidak, Bangku, dia berkhianat itu karena iblis yang mempengaruhinya. Tidak Akibat, ada, bukan dia hanya pengaruh waktu itu orang ini masih udah uang 25 keping perak itu 30 Bang, kok 25? ya 30 atau berapa itu. Termasuk kau ini iblis ini. Kau iblis juga. Provokator ini. Iblis termasuk kau ini. Provokator ini umat manusia atau entah Kristen. Kau termasuk kau ini iblis kau. Saya cuma bertanya, abangku. Kau bertanya, hanya kau manusia kamu iblis, provokator pun ditulis manusia berkata. Ketawa lagi. Yang masa iblis macam kau nih. Abang juga mau ketawa. Jangan ditahan ketawanya, Bang. Ketawa dong. Satu. Iblis tuh. Iblis tuh masuk kau nih cuma. Iya. Provokator dong. Dikurusak ini Islam atau ini. Ketahan ketawanya. Kau tuh iblis tuh kau. Kenapa saya jadi iblis? Saya bukan eksekusi Yesus. Iya, Yesus itu. Tapi sekarang kau provokator nih, kau ngomong tentang agama nih. Itu bukan. Kok jadi saya provokator? Saya bertanya, abangku yang ganteng. Ini yang merasuki Yudas pahlawan atau penjahat? Enggak boleh. Termasuk kau tuh iblis seperti Yudas. Saya lagi yang dituduh. Yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus itu penjahat atau pahlawan? Buat koma setiap malam, buat live setiap malam. Kamu udah keuangan, tapi kesian loh orang yang nggak kayaknya. Provokator yang kau punya ini. Allah, abangku, gara-gara saya buka Komal, banyak yang tersadarkan. Oh, ternyata selama ini kita salah. Ternyata yang juru selamat itu bukan Yesusnya, tapi iblisnya. Nggak ada itu kawannya. Akhirnya mereka mualaf karena mereka nggak mau pahlawannya itu iblis, nggak mau, makanya dia keluar. Kau, abang mau nggak jadi termasuk setan, iblis termasuk kau tuh cuma. Abang provokator itu umat manusia ini. Ya nonton lu ada berapa nih saya lihat ya? Ada 6.000 nih, 6.000 ini termasuk lu ini yang jadi ini. Setan tuh, iblis itu masuk kau tuh. Jangan dong, masa saya disit? 6.000 orang nonton kau nih termasuk kau jadi iblis. Nggak boleh tuh. Jadi kau punya ini. Jadi iblis yang merasuki Yudas itu pahlawan. Namanya pahlawan itu. Contoh pahlawan Indonesia ini kau tahu sih dia jejak dulu. Karena dia berjasa, Bang, karena dia berjasa. Nah, Kristen menerima kemenangan, kemerdekaan, kebebasan menjadi orang-orang selamat karena iblis telah membunuh Yesus melalui penyaliban. Termasuk kau tuh iblis, provokator. Termasuk itu provokator loh. Jadi abang harus mengucapkan terima kasih kepada iblis. Terima kasih iblis, gara-gara kamu saya Pluto. Karena kau ini iblis. Abang karena abang diselamatkan akibat upaya pembunuhan yang dilakukan oleh iblis. Kau ini iblis nih. Provokator. Cantik macam-macam ini nih. Macam kamu ini setan tuh. Provokator ini. Kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa, termasuk kamu ini provokator. Ini kan kalau kau punya apa di atas ini menjadi suatu provokator, termasuk kau iblis tuh. Iya, tapi kan iblis berjasa demi keselamatan abang. Tidak ada. Loh, yang merasuk. Jadi Yesus bisa nggak dibunuh? Yesus bisa nggak dibunuh tanpa pengkhianatan Yudas? Kamu iblis semua kamu.
provokator ini umat, provokator ini masyarakat kecil. Nah, itu termasuk kamu tuh iblis itu. Iya. Pertama, kamu iblis. Kalau Iblis. saya saja iblis, bagaimana dengan yang merasuki Yudas? Ya menurut kau bilang bagus. Dulu itu macam itu Yudas itu termasuk iblis macam kau tuh pribadi sekarang tuh macam kamu tuh. Berarti berarti abang diselamatkan oleh iblis kan? Nah, ada itu. Lah buktinya iblis berhasil menyalib Yesus. Maka sekarang yang kau punya ngomongan ini ya jadi rusak manusia tuh, rusak umat manusia tuh. Bukan menyadarkan abang kalau selama ini bukan menyadarkan, bukan cara kayak gini. Menyadarkan tuh abang menerima hadiah dari iblis berupa orang yang mati nebus dosa abang. Dosa iblis abang. Mulut kamu yang selama ini yang kamu sering live itu mulut kamu itu iblis tuh, provokator tuh, bikin rusak orang. Itu setan tadi, setan tuh manusia macam kamu, setan itu. Maksudnya abang baca kau Zuma itu termasuk setan, provokator tuh. Kau Zuma Abang- itu setan, itu iblis tadi itu. Kami Abang umat ini ada diam-diam antara Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ada Muhammad. Kamu buat framing, kamu mau dapat koin, kamu termasuk iblis setan tadi itu, provokator. Sekarang saya mau tanya, abang sudah selamat gak ini? Selamat Pak. Gara-gara ya kami iman saya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ini mengajak kebaikan, tidak boleh kejahatan dibalas dengan kebaikan, diajarkan oleh Dosa-dosa abang ditebus ya ditebus dengan cara saat Yesus mati di kayu salib itu bukan tebus. Nah, siapa yang membunuhnya bang? Ya iblis seperti kau tadi itu. Berarti iblis adalah pahlawan penyelamat abang. Termasuk Yudas, macam kau tuh. Kau Zuma itu tuh. Kau Zuma itu masuk kau iblis tadi tuh. Udah sadar Iblis abangku? provokator. Udah sadar. Ternyata juru selamat abang itu iblis. Termasuk kau tuh iblis, provokator kiri kanan, bahwa kau yang paling benar, kau Zuma yang paling benar, yang kau pembelajaran selama ini paling benar. Nah, termasuk kau provokator, kau iblis, gitu loh. Kamu itu tuh. Berarti kita simpulkan saudara Pluto juru selamatnya adalah iblis. Udah bang ya? Dah? Bukan. Loh. Tidak. Jadi siapa yang menyerahkan Yesus? Yesus dulu diserahkan karena itu Yudas dia punya kesombongan dia. Nah, maka berterima kasihlah kepada Yudas yang sombong. Maksud sekarang begini, kau mau dapat koin, kau mau propaganda toh? Ini seperti kau nih, kau termasuk iblis tadi tuh. Kau mau dapat koin, kau mau dapat uang, kau provokator ini umat antara Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Termasuk kau nih buat di sini kan mau dapat koin, provokator tuh, kau mau dapat uang loh. Tapi kau provokator umat, gitu loh. Berarti Kau iblis. Berarti Yudas ini dirasuki iblis. Iblis itu mode-mode macam kamu ini nih, termasuk Yudas dulu seperti kau nih. Jangan menghina iblis abangku. Gara-gara iblis berjasa abang selamat. Saya omong iblis termasuk kau juga iblis. Jangan menghina iblis karena dia adalah juru selamat abang. Tidak ada yang begitu. Mana ada? Iya, tapi jangan menghina iblis. Itu kan juru selamatnya abang. Tidak. Kok kenapa bukan tidak? Iblis itu kan setan. Nah, itulah yang menyerahkan Yesus di atas salib. Menjual Yesus waktu itu. Macam Bang Zuma sekarang kan iblis. Dia menjual ini. Jangan menghina iblis karena iblis itu juru selamat abang. Bukan juru selamat karena juru selamat itu Yesus. Loh, Yesus tidak bisa Yesus. Kalau tidak dijual sama Yesus Yudas. Sekarang kau Zuma ini kan omong tentang agama, termasuk kau ini provokator, menjual. Jadi ke sana larinya.
Termasuk kamu, Jadi, Yudas tadi itu. Yudas dulu termasuk kamu ini Yudas nih, termasuk kau. Itu Yudas itu. Oke, kita simpulkan. Kita simpulkan bahwa juru selamat abang Pluto itu adalah iblis yang merasuki Yudas. Dah, selesai ya Bang ya? Wah, tidak, bukan itu. Lah, Termasuk kau juga Yudas kau. kenapa jadi abang ingkar? Setan. Jangan ingkari pahlawannya dong. Tidak. Loh, abang nggak selamat kalau tidak ada mereka iblis ini. Iblis Yudas itu termasuk macam kau nih. Nah, berterima kasihlah kepada Yudas. Gara-gara Yudas berkhianat, Yesus disalibkan. Itu memang sudah ditakdirkan. Nah, berarti abang ditakdirkan diselamatkan oleh iblis. Adam dan Eva sudah ditakdirkan bahwa ada nanti harus juru selamat yang mati disalib. Iya, berarti iblis sudah ditakdirkan untuk menyelamatkan abang. Tidak ada bilang iblis dulu. Tadi katanya ditakdirkan. Loh, ada dong. Contoh macam Yudas tuh. Yudas sekarang tuh. Itu Yudas zaman dulu. Kalau zaman sekarang Yudas itu masuk kamu nih. Itu masuk kamu Yudas nih. Provokator. Ya, tapi kan gara-gara Yudas abang selamat. Iya. Yudas kami ini kan termasuk Kristus. Termasuk kamu. Yudas tadi itu. Yesus tidak bisa nebus dosa tanpa dibunuh. Dia harus bangkit dari kematian abangku. Dia harus mati dulu. Caranya mati, iblis harus berkarya dulu. Berarti pahlawan abang Pluto ini adalah iblis. Gitu Bang. Udah Bang ya. Sudah sah. Terima aja nasib abang ya. Bukan terima ini apa, termasuk kau tuh setan juga, kau termasuk kau tuh Yudas. Ya, terima aja nasib abang bahwa abang punya juru selamat itu setan, gitu ya Bang. Ya, apa? Setan tuh kau tuh. Ya, kita simpulkan abang sabar, jaga kesehatan, mudah-mudahan setan yang menjadi juru selamat abang selalu kemudian menjaga abang supaya tetap ganteng, kan gitu ya Bang ya. Yang setan iblis itu masuk kau tuh. Provokator tuh. Bukan sekarang, abangku. Apa? Saya kasih ini apa? Umat manusia kalau tanpa ada model macam kamu nih, saya rasa aman loh. Iya, maksudku kalau tidak ada iblis, Yesus tidak disalib Bang. Aman, tidak ada penyaliban kalau nggak ada iblis. Termasuk berarti termasuk kalau mau jadi iblis loh. Nah, artinya abang berterima kasihnya kepada iblis karena gara-gara iblis Yesus disalib. Abang selamat. Ngomong yang nggak jelas itu omong apa provokator ini. Kok jadi saya provokator abang ini? Provokator loh, itu kan punya ini. Coba saya pingin dengar iblis, terima kasih iblis. Kesombongan manusia termasuk macam kamu sombong karena kau pintar, kau ngomong tentang ini. Abang sekali aja Bang. Abang bilang terima kasih iblis. Terima kasih. Turun. Hah? Abang nggak mau bilang sama iblis terima kasih? Nggak ada iblis setan. Mana sama terima kasih sama kau? Termasuk kau itu setan. Iblis terima kasih dengan kau. Abangku bilang dulu terima kasih iblis. Nah, iblis ini kau tuh yang iblis itu. Provokator. Ucapkan dulu sekali terima kasih iblis. Kau pikir kau tuh bukan iblis. Iblis itu mode-mode macam kamu tuh. Ya ucapkan terima kasih. Pintar tadi tuh. Masuk framing orang punya Al-Quran, framing orang punya Alkitab. Jadi so pintar ya, jadi iblis kamu. Allahu Akbar, gimana nih teman-teman saya. Kau jangan ngomong sebut nama Tuhan. Kau jangan sebut nama Tuhan, tapi selagi dirimu masih provokator itu jangan sebut nama Tuhan. Saya malah disebut pahlawan sama abang ini. Nggak boleh sebut nama Tuhan. Gimana teman-teman, saya dianggapnya pahlawan. Masih berbuat dosa jangan sebut nama Tuhan. Saya dianggapnya pahlawan, gimana dong teman-teman? Jangan sebut nama Tuhan, berbuat yang kau punya yang tidak baik. Ucapkan dulu terima kasih kepada iblis abang. Terima kasih bagaimana? Kau jangan sebut-sebut nama Tuhan dengan perbuatan tidak baik. Tuhan paling tidak suka yang begitu. Tapi kan iblis menyelamatkan abang kan? Tidak ada.
Iblis Mana ada tidak? Gara-gara iblis abang diselamatkan. Iblis dulu dia jual Tuhan Yesus toh. Macam kau sekarang Zuma ini kau jual manusia seluruh dunia ini nih. Framing ini kau punya. Kalau ini, tidak ada iblis, Yesus tidak disalib abang. Terima aja nasib abang. Ucapkan terima kasih ke iblis. Termasuk kau ini setan, iblis. Nah, karena kamu provokator gitu loh. Bagaimana ini teman-teman saya? Iya. Kita Kalau dengarkan namanya dulu. malaikat Tuhan itu tuh ngomong yang baik-baik. Nah, kamu sudah Abangku, ngomong yang bagus, itu iblis loh. Kita dengarkan pendapat saudara kita dulu nih dari sekte lain kayaknya nih Bang Yuda. Bang Yuda dari mana? Protestan atau Katolik Bang? Bang Yuda. Bang Yuda. Oke, Bang Yuda. Sinyal Bang. Ya. Jadi Sinyal. dari sekte mana Bang? Saya dari Muslim Bang Zuma. Waduh, saya mau bertanya sebenarnya ke Kristen yang lain Bang. Bagaimana pandangan teman Kristen terhadap Bang Pluto yang sudah mengakui bahwa pahlawannya adalah iblis? Itu yang mau kutanya. Apa yang mengakui? Abang tadi. Saya tidak mengakui. Yang iblis macam kau nih. Itu kan mulai lagi dia menolak. Itu kan iblis. Tadi dia bilang. Kalau seorang Katolik yang baik, seorang Kristen yang baik, seorang Hindu yang baik, seorang Buddha yang baik, seorang Islam yang baik, nggak mungkin dia ngomong yang ini. Oke, Saudara Restu kita dengarkan dulu. Bang Restu. Zuma, saya Bang Restu. Apa pertanyaanmu? Dari sekte mana Bang? Ngomong ya, Apapun itu sektenya, saya tahu. Apa pertanyaan? Pertanyaan saya, gimana pandangan Anda yang terhadap Saudara Pluto yang mengaku bahwa pahlawannya juru selamatnya adalah yang mengeksekusi Yesus? Nah, itu kau yang bilang. Pahlawan itu siapa? Saya nggak bilang. Termasuk kau itu yang ini. Yang merasuki Yudas itu menurut Abang Restu ini apa? Pahlawan atau penjahat? Kau yang bertanya. Pahlawan itu siapa? Iya, yang membunuh Yesus apakah pahlawan atau penjahat? Ya jelas penjahat lah. Berarti penjahat memberikan keselamatan kepada Abang? Enggak. Lah, berkat Namanya kerja... penjahat. Iya. Namanya penjahat. Apapun itu dihalalkan. Berarti penjahat telah memberikan keselamatan kepada Anda. Enggak ada itu. Lah, buktinya Anda selamat. Buktinya Anda selamat. Di mana selamatnya? Lah, Anda selamat gak dengan mengimani salib? Di mana apanya itu dalilnya, di mana dalilnya itu selamat? 1 Korintus 15 nomor 17. Yang kau pertanyakan itu buka. 1 Tunjukkan, Korintus mana di 15 dalam. nomor 17. Dalilnya tunjukkan. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaan Saudara Restu dan Pluto. Iya. Dan Saudara Restu dan Pluto akan tetap berada di dalam dosa. Itu dalilnya Bang. Tunjukkan. Mana dalilnya? Tunjukkan. Baca aja di situ. Jangan hanya ngomong aja. Tunjukkan dalilnya. Coba kita tanya Saudara Pluto. Saudara Pluto, apakah Kristen ini sudah Jangan diselamatkan? ke sana, jangan ke Pluto, ke saya. Restu ini Restu. Kau Masalahnya sama abang, Restu. masalahnya Tunjukkan abang, dalilnya. Mana dalilnya? masalahnya abang minta ditunjukkan dalil. Gimana ceritanya? Saya sudah menyebutkan. Tunjukkan. Nah, kena kan disuruh buka kamera nggak mau. Nah, inilah kalau menganggap setan pahlawan. Kayak gitulah. Ini ajaran Saudara Pluto ini. Bukan. Loh, Manusia ini nih, Pak Zuma supaya tahu. apalagi Kau Zuma itu tidak bilang kau ini tahu semua ini. Apa nih? Termasuk saya ini orang ini tidak tahu rahasia Tuhan itu kita tidak tahu semua. Iya, Termasuk tapi kan kau tidak bilang kau yang paling benar, saya yang paling salah. Tapi kan faktanya Anda selamat dari kerja iblis. Gimana sih abang ini? Selamat itu namanya, selamatnya manusia itu perbuatan yang baik. Mana ada perbuatan baik membunuh orang perbuatan baik? Bukan kami
Zuma. Halo juga. Kenapa diturunkan tadi Bang tadi? Pak Zuma. Halo. Itu Iya. Malam Bang Zuma. Malam juga saudara dari Katolik Protestan. Kenapa tadi diturunkan? Yesus itu mana ada perkataan moderator, Bang. Perbuatannya ada yang nggak baik. Yesus itu kan Abang dari sekte mana? perbuatannya itu yang Sabar baik-baik. saudara Pluto, sabar. Sabar Bang, sabar. Saudara Innova ini dari sekte mana Bang? Oke, malam Bang Zuma, salam kenal. Ya. Salam damai ya, salam damai kita. Damai ya Bang, Ini kita tertawa-tertawa Saya aja dari di sini. Katolik. Siap. Nah, bagaimana dengan enggak. Maksudnya pandangan kalau saudara? Terhadap jadi mereka yang malam ya Bang Zuma. iya, terhadap saya cuma meluruskan aja. Siap. Saya cuma meluruskan aja. Kalau cocoknya sebaiknya apologet sama apologet aja lah. Jangan apologet sama orang yang gagal kurang paham tentang itu. Jangan sampai nanti Bang Zuma juga gagal paham nanti. Bukan, ini kan pertanyaan Jadi sebaiknya sederhana, berdebat. Kalau berdebat gini Bang. Ini saya jelaskan dulu baru Bang nyambung gitu loh. Kan enak nanti kita ngomongnya gitu loh Bang. Jadi Bukan maksud saya yang nyeletuk tadi, itu Bang Pluto loh. Enggak. Maksud saya, kalau apologet sama apologet baru baku debat kan enak. Tapi kalau kita sama orang macam Bang Pluto ini kan hanya menyadarkan aja, Bang. Enggak bagus juga baku debat. Kalau baku debat itu enaknya apologet sama apologet, terus harus pakai ini, pakai apa namanya, data gitu loh. Saya hanya bertanya abangku. Saya kan hanya bertanya, apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat bagi kalian Kristen? Kan itu. Oh beda dong. Itu beda. Maksudnya beda apa Bang? Itu beda dong. Maksudnya Gini, beda. Bang. Sebenarnya begini Bang. Kalau menyangkut yang begitu enaknya berdebat itu apologet sama apologet ya toh. Jadi saudara Kristen berdebatnya enak. Kan ada. Jadi kalau sama seperti Bang Pluto ini baru Abang Zuma mau mengklaim begini gitu kan nggak pas lah Bang. Gitu loh Bang. Maksudnya Kristen itu kan semuanya apologet. Iyalah, tapi kan apologet yang setaraf dengan Bang Zuma lah. Jangan Bang Zuma, misalnya kalau Bang Zuma ini sama anak SD, Bang Zumanya kuliah, anak SD berdebat sama anak SD kan nggak mungkin menang dong. Nggak mungkin sama gitu. Kan pertanyaannya sederhana. Loh kok Bang Pluto kenapa di-kick temannya Bang? Aduh Bang Pluto ini kadang-kadang juga. Kenapa di-kick Bang? Janganlah. Abang di atas ini jangan kick orang lah. Bang Pluto ini apa sih? Pluto ini apa sih? Jangan main kick temannya Bang Pluto. Halo saudara Restu. Buka kameranya Bang. Buka kamera. Udah. Biar diskusi kita. Pertanyaanmu apa? Yang melakukan tindakan upaya supaya Yesus itu disalib itu pahlawan atau penjahat Bang? Itu kerajaan, bukan pahlawan atau jawaban itu nggak pas itu. Itu kerajaan, itu ada sejarahnya. Ya, kerajaan ini pahlawan atau penjahat bagi Anda? Bukan pahlawan, itu kerajaan. Udah tahu? Iya, itu kerajaan. sejarah. Itu Kerajaan ini. kerajaan itu memiliki apa yang diinginkan. Iya, kerajaan ini pahlawan bagi Anda atau penjahat? Itu pertanyaanmu. Ya, jawaban Anda apa? Kan udah aku jawab barusan. Apa itu? Kamu nggak paham, nggak mengerti, nggak kau apa jawabanku barusan kan? Anda selamat nggak dengan Yesus disalib? Selamat, sampai sekarang aku hidup. Berarti Anda selamat karena Yesus disalib? Ya pasti. Nah, sekarang kalau Yesus tidak disalib?
Udah pasti disalib. Karena itu tujuan. Berarti iblis itu adalah pahlawan. Enggak ada pahlawan iblis. Iblis itu menyangkal. Lah buktinya iblis dia itu yang gimana caranya, gimana orang ini bisa dibunuh, ke jalan yang tidak bisa benar. Dibunuh. Itu tujuan iblis. Iblis bertujuan Macam membunuh kamu. Yesus. Iblis bertujuan membunuh Yesus enggak? Ini pertanyaanmu enggak logika lagi. Kok enggak logika? Iblis itu punya misi membunuh Yesus atau tidak membunuh Yesus? Enggak ada misi itu enggak ada itu misi. Itu enggak ada. Matius 4 Yesus dicobai untuk dibunuh. Lukas 4 Dicobai itu apa artinya? Dicobai itu apa artinya? Yesus misi ingin dibunuh. Berapa kali Yesus ingin dibunuh? Misi apa enggak itu? Iya, misi, tujuan iblis itu Nggak adalah ada misi, nggak ada tujuan. Loh, kenapa Jangan jadi mengarang kamu, cuma jangan mengarang. Kamu mengarang, pandai kali kamu mengarang. Katanya tadi kematian Yesus itu sudah ditentukan. Memang sudah ditentukan. Berarti jalannya ada sudah ditentukan. Berarti ada yang harus menjadi eksekusi kan? Eksekutor. Eksekutornya siapa? Iblis. Nah, iblis itu kamu. Saya nggak ada pada zaman itu. Kamu yang mempertanyakan. Berarti kan iblis itu kamu. Nah, ini artinya Anda sudah mulai emosi. Bukan emosi. Iblis itu kamu. Artinya Anda sudah kalah kalau gitu. Kok kalah pula? Di mana kalahnya? Ayo, jawab lagi. Apa pertanyaanmu? Yang saya tanya ini, yang melakukan penyaliban Yesus itu pahlawan Anda atau penjahat? Ya pasti penjahat yang penyalibkan. Karena dia jahat baru dia menyalibkan. Karena Yesus itu benar yang dijalankan. Artinya orang sakit, artinya orang mati. Setelah iblis menyalibkan Yesus, apa yang Anda dapatkan dari itu? Oleh iblis. Setelah Yesus disalibkan oleh iblis, apa yang Anda dapatkan oleh dari iblis. itu? Apa yang Anda dapatkan? Apa yang didapatkan? Iya, apa yang Anda dapatkan dari hasil itu? Pertanyaan itu sama saya apa sama seluruh umat Kristen? Seluruh umat Kristen. Berarti iblis yang menyebabkan kedamaian. Berarti iblis yang menyebabkan Anda mendapatkan kedamaian. Kok kayak gitu pula? Apa tujuannya ke situ? Siapa yang mengeksekusi Yesus? gara-gara Yesus. Iblis. Kamu lah. Salah satu. Gara-gara Yesus itu disalib iblis, Anda bisa damai. Ya betul lah. Karena kamu begitu iblis, dong. karena kami tahu. Begitu. Kami tahu kamu Harus jujur. itu kalau kamu iblis. Kamu Harus iblis itu jujur. yang membuat Yesus itu begitu. Berarti Anda sudah akui gitu dong. Dari tadi Iya enggak betul kata-katamu itu. Karena Yesus itu tadi Anda sendiri yang mengakui barusan. Ini semua yang menyalibkan Yesus. Dia tahu, iblis ini tahu perbuatannya, tahu perbuatannya Yesus ini. Apa hasil daripada penyaliban untuk Kristen? Kenapa disalibkan Yesus ini? Karena tahu perbuatannya. Hasilnya apa buat Kristen? Orang buta dinampakkan, orang mati dibangunkan. Apa hasilnya untuk Kristen setelah Yesus disalib sama setan? Apa hasilnya untuk Kristen? Selamat kami semua. Mantap sekali. Berarti iblis berjasa kan? Iblis berjasa kan? Apa? Iblis berjasa buat kalian. Iblisnya. Lah kalau iblis tidak merasuki Yesus, tidak menyalibkan Yesus, merasuki di mana Kak? Di mana Yesus merasuki? Di mana iblis merasuki Yesus? kalau iblis tidak menyalibkan, kalau Yesus tidak disalibkan oleh iblis, kalian bisa selamat. Sebelum iblis menyalibkan Yesus, kami sudah selamat. Dengan cara apa? Dengan cara pengorbanannya. Dia menyembuhkan orang mati. Berarti dikorbankan. Berarti disalibkan. Anda diselamatkan dengan penyaliban. Yang melakukan penyaliban itu adalah iblis. Itu jiwanya, bukan rohnya. Ya, berarti benarlah pahlawanmu adalah iblis. Kamulah iblis itu.
Emosi. Jangan memframing kata-kata. Emosi. Kata-kata jangan framing Juma. Kamu Kok jadi saya yang memframing? Kenapa jadi saya memframing? Iblis yang merasuki Yudas sampai Yudas kemudian berkhianat. Akibat dari pengkhianatan Yesus disalib. Akibat dari penyaliban kamu diselamatkan. Oke, kamu bertanya tentang Kristus, tentang Yesus. Kamu bertanya, balik saya bertanya. Tapi Anda sudah akui kan? Kalau iblis itu pahlawan Anda. Saya tidak akui kata-katamu itu. Tapi saya balik bertanya lagi. Kalau Anda tidak akui tapi Anda menikmati hasil kerja mereka, gimana dong? Kerjanya di mana? Ya menyalibkan Tuhanmu. Menyalibkan Tuhan itu nyawanya yang disalibkan, tapi rohnya tidak. Apapun itu, akibat daripada pekerjaan iblis ente diselamatkan. Betul nggak? Tidak. Lah, jadi yang menyelamatkan Anda, yang menyalibkan Yesus siapa? Iblis. Berarti iblis yang menyalibkan Yesus kan? Iya. Nah, akibat daripada itu Anda selamat kan? Tidak. Tidak selamat karena iblis. Karena nyawa yang disalibkan, bukan roh. Siapa pelakunya? Iblis. Berarti iblis menghadiahkan apa kepada Anda? Iblis itu sudah tahu gimana. Pertanyaanmu menjawab. Pertanyaanmu menjawab. Oke. Kita mainkan. Kita ikuti alur ceritamu. Alur ceritamu kita ikuti. Jangan kamu ketawa. Itu seperti itu. Aduh. Jadi nyatalah bagi saudaraku berdua ini bahwa juru selamat kalian itu adalah iblis. Yang dikatakan iblis itu kamu iblis itu. Perbuatan jahat itu kamu gitu loh. Diam. Bang Pluto, Anda merokok kena laporan. Anda merokok, jangan merokok. Oke. Juma. Ya. Kamu jadi satu hari 5 kali kamu sholat, 5 kali satu hari. Orang-orang kami Kristen ini tak ada ngaruhnya, nggak ada ngaruhnya. 5 kali satu hari. Paham? Kenapa emang? Nggak ada ngaruhnya sama kami. Kristen ini nggak ada ngaruhnya. Iya, memang kami sholat bukan biar kami sholat bukan untuk Anda emang. Memang kami sholat bukan untuk Anda. Sorak pakai toa. Karena zaman sekarang ini pakai loudspeaker. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Nggak ada masalahnya. Ya udah. Nggak ada ngaruhnya. Ya udah. Ya udah sekarang. Kamu cengar-cengir. Coba saya ingin dengarkan Anda. Yang membawa. Saya ingin mendengarkan Anda berterima kasih kepada iblis yang sudah berjasa menyelamatkan Anda. Boleh nggak sekali aja? Nggak ada kami berterima kasih sama iblis. Loh, kami berterima kasih sama iblis. Anda sudah dihadiahkan Yesus di atas tiang salib. Anda tidak tahu diri berarti. Anda nggak bisa kemudian membalas budi daripada iblis yang telah memberikan kemudian hadiah keselamatan. Begitu. Macam kamu. Sahabat Syah, barakallah. Kamu lah iblis itu. Abangku, di dalam 1 Korintus 15 nomor 17 dikatakan begini, tanpa kebangkitan Yesus sia-sialah imanmu dan kamu akan tetap di dalam dosa. Tanpa kebangkitan berarti Yesus ini harus bangkit. Nah, untuk bangkit dia harus disalib. Untuk disalib harus ada iblis. Berarti iblislah yang berjasa memberikan keselamatan kepada kamu melalui Yesus. Aku ketawa nengok bahasamu. Kamu ngambil apa namanya itu? Matius berapa katamu? Matius mana? Yang mana? Kamu cakap terusan? Itu Matius 4, Lukas 4, Lukas dari 22. Awal bercerita itu dari awal. Dari awal sampai hari. Iya betul. Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menangkap Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu lah salah satunya.
Saya nggak mau Yesus disalib, Anda yang mau. Siapa yang mau? Lah, kalau Yesus tidak disalib, apakah Anda bisa selamat? Sebelum Yesus disalib kami udah selamat. Caranya gimana? Caranya dia menyelamatkan orang-orang. Gimana caranya? Menyelamatkan orang. Dengan cara apa, Saudara Fauzi? Sebelum Yesus disalibkan, dia udah banyak mujizat yang di. Iya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi kan itu bukan Anda. Udah tahu itu? Ya kan kan itu bukan Anda. Yang saya maksud Anda. Bagaimana Anda bisa diselamatkan? Bagaimana Anda bisa diselamatkan tanpa salib? Ini cerita tentang Yesus. Iya, bagaimana Anda, Saudara Tarigan, bisa selamat tanpa salib? Kemana kau bawa ini? Kau mau muter-muter otak ini. Andanya yang saya tanya. Andanya, bagaimana Anda bisa selamat tanpa ada penyaliban? Ayo. Bagaimana Anda selamat karena tanpa penyaliban? Sebelum penyaliban itu kami udah selamat, Oh Juma. Kok kami? Sebelum penyaliban itu kami sudah selamat. Loh, sebelum penyaliban. Dengan cara apa? Banyak bukti-bukti sebelum penyaliban. Apa itu? Karena bukti-bukti itu yang dibuat Yesus, maka dia disalibkan. Apa itu? Tahu kau. Apa itu? Apa? Tadi udah kau pertanyakan sama saya. Iya. Memelihatkan orang yang buta. Iya. Itu orang yang buta. Itu orang buta di zamannya. Itu orang buta di zaman Yesus. Yang saya tanya itu Anda. Aku restu tadi. Iya. Bagaimana cara Anda bisa selamat tanpa Yesus disalibkan? Sebelum Yesus disalibkan, dia udah menyelamatkan orang mati, dibangunkan. Iya, orang mati Anda. Buta dilihatkan kembali. Orang matinya Anda. Iya. Anda hidup di abad pertama. Kok kesana lagi? Lah Anda hidup kapan? Kok Anda hidup kapan? Aduh, kau mempertanyakan itu sejarah Juma. Jawab sejarah ini. Yang saya tanya Anda, bagaimana orang Kristen ini bisa selamat tanpa salib? Kau pertanyakan sejarah Juma, sejarah kayak gini. Ku pertanyakan sejarah. Yesus sejarahnya membangunkan orang mati. Itu Lazarus. Sejarahnya. Iya, saya tanya Andanya, bukan Lazarusnya. Minta. Udah matikan. Yang saya tanya Anda, bukan Lazarus. Udah Juma. Kau nggak pantas. Ucapkan dulu terima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Bilang dulu gitu, Bang. Nggak perlu. Kamu ucapkan dong. Masa nggak berterima kasih kepada iblis? Yang telah berterima kasih kepada iblis. Dia sudah menghadiahkan Yesus di atas salib. Dia menghadiahkan. Dia lawanmu Juma, nggak dia lawanmu. Edis saja lawan. Kau suruh Edis di sini. Suruh Edis ke sini kalau dia berani. Kau lah diundang pun kau nggak mau. Ngapain saya ke sana? Bilang aja kalau kau sama orang ini dia. Ini ada Edis datang. Ini ada Edis datang, ada Edis. Ya udah naikkanlah. Itu sudah ada. Oke, yang nurunin monyet. Yang nurunin monyet ya. Berani. Buka kameramu, buka kamera. Baik. Tapi kenapa turun? Kenapa jadi turun? Kenapa jadi turun dia? Padahal dia sudah kuat. Dia sudah paksa-paksa dirinya dan tenaga dalam. Kenapa dia lari turun? Aduh. Mana ini manusia saat ini? Kemana dia? Kemana dia?
Ayo Des, minta lagi Des. Panas dia teman-teman. Panas dia. Mudah-mudahan bisa jadi pahlawan dia malam ini buat teman-teman Kristen. Ayo naik Des, naik Des. Buka kameramu. Kenapa kau turunin? Mungkin ya biasa lah. Memang. Biasa lah Edis. Biasalah Edis. Turun sendiri, bilang orang yang turunin, habis itu framing. Saya diturunkan. Nah, itu kan turun lagi. Iya kan? Dia sendiri turun, habis itu direkam. Nanti di framing tuh di sana. Aku diturunin loh. Sok paten. Begitu dia tuh. Kalau banyak orang di atas, turunkan yang lain. Habis itu dia mute dirinya sendiri. Kenapa aku di mute? Padahal dia sendiri yang mute dirinya. Apa lu pikir nggak kebaca di sini? Lama mau nipu aja kau. Gini aja di room Superboy. Masih berani nggak biar netral? Ayo buka kamera. Nggak bakal berani kau. Buka kamera. Kau bikin acara di gereja saya datang. Apalagi cuma di Superboy. Ayo. Hei, kau bikin di gerejamu atau di kampungmu undang saya datang. Buka kamera, buka. Kebanyakan makan micin, Bang. Buka kamera, buka. Kau bikin kegiatan di makan micin itu. Kau buka kegiatanmu, kau bikin cerita apa? Kau bikin kegiatan, undang Bang Suma. Saya datang. Antar dulu, Bang. Saya datang ke tempat kalian. Kalian undang saya di mana? Ayo. Yang penting tujuannya diskusi. Ya, diskusi. Kalian bikin di sana aman, saya datang. Anda jamin saya datang. Bikin di mana? Di kampung, di basis kalian lah. Di basis kalian, di mana kalian punya kampung yang mayoritas Kristen, bikin kegiatan di situ. Yakinkan saya akan aman, saya datang. Gitu. Kebanyakan micin, Bang. Ya itulah mengkali. Jadi memang dia pandai. Dia itu selalu naik di komal. Habis itu dia mute sendiri. Kalau dia tidak mute sendiri dirinya, dia suruh orang turun semuanya. Nah kayak tadi itu dia kick sendiri tuh dirinya tuh. Habis itu dia katakan, kenapa saya di kick? Macam nggak kenal saja dia. Oleh saudara Adi dari mana Adilos? Dari Bondowoso, Bos. Bondowoso. Katolik, Protestan? Oh, Islam saya. Oh, Islam. Iya.